Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dereng kompak niki Bapak Ibu sekalian iki. Sampun makan dereng niki? Oh dereng. Alhamdulillah ya masyaallah. Walaupun dereng dahar ya dereng makan pun ya, kita harus menjawab salam dengan semangat. Kalau ulangin nggih, semoga yang menjawab salam saya semoga rezekinya lancar. Semoga yang menjawab salam saya hutangnya lunas. Semoga yang menjawab salam saya semoga segera dipanggil oleh Allah. Sik dereng selesai niki Bapak Ibu nggih, alhamdulillah niku pun aman ya mboten nggih. Segera dipanggil oleh Allah ke Baitullah. Amin. Nah niku nggih. Niku luar biasa nggih mboten niku nggih masyaallah. Izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasulul karim. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana melimpahkan kita banyak kenikmatan. Sing kathah kenikmatanipun yang boten saged dihitung oleh tangan kita, yang tidak sanggup untuk dihitung oleh kalkulator. Bahkan ngapunten Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dihitung alat secanggih apapun maka tidak bisa. Maka sebagai hambanya senantiasa bersyukur kepada Allah seperti mana di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-7 Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Ketika hambanya itu bersyukur berterima kasih kepada Allah maka Allah akan tambah dan tambah. Dan panjenengan ngapunten Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan, Allah berikan alhamdulillah tetangga yang baik, Allah berikan anak yang soleh-solehah yang baik-baik. Maka itu harus kita syukuri. Ketika kita bersyukur Allah akan tambah dan ditambahkan. La in syakartum la azidannakum. Dan sebaliknya Bapak Ibu sekalian, wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Ketika engkau tidak bersyukur, ketika engkau tidak berterima kasih, maka azabnya Allah sangat pedih. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, nek dadi menungso nek boten bersyukur, ngapunten Bapak Ibu sekalian, kadang kata ngapunipun nggih, kata Rasulullahipun, kata nggih ngapunten kurang-kurang niku. Maka Bapak Ibu sekalian di hari ini mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita akan ditambahkan rezekinya, ditambahkan semua halnya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah yang hadir pada malam hari ini insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah diaturkan, sudah disampaikan oleh Bapak RW 23 ya, Masya Allah luar biasa. Beliau sudah mewakili aslinya ini, walaupun buatan sah tausiah pun bukan nopo ini pun diwakilkan Pak RW ini Masya Allah ya. Tapi karena amanat dari panitia mohon izin ini bukan menggurui, bukan ngapunten menceramahi boten, sekedar napa-napa sharing mawon nggih. Nek kula ngapunten menasehati kula maneh kualat Bapak Ibu sekalian. Kamargi napa kula luwih enak daripada panjenengan. Nggih leres boten? Nggih alhamdulillah nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, umur saya dereng napa-napa dereng tua niku nggih. Saya baru berumur pinten Bapak Ibu?
28 boten niku dereng 26 boten masyaallah 17 masyaallah terus SMA berarti ya alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, umur saya baru 25 tahun nih, masyaallah. Ya, jadi mungkin ada yang lebih tua ngapunten dan lebih pantas ngapunten ya. Alhamdulillah seperti itu. Bapak Ibu yang disurati Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal. Ya, halal bihalal tadi sudah disampaikan oleh Bapak RW, tapi di sini mohon izin Bapak Ibu sekalian ya, esensi halal bihalal salah satunya yaitu saling memaafkan. Yang dimana sesuai hadis Bapak Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan Bukhari ya, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, melakukan kesalahan ya, terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, terhadap teman-temannya, baik menyangkut kehormatan ataupun yang lain ya, perkataan dan sebagainya, maka hendaklah ia meminta maaf untuk apa? Untuk dihalalkan perbuatannya, untuk dimaafkan kesalahannya, sebelum dinar dan dirham, sebelum uang tidak berguna, atau ketika hari kiamat nanti. Ketika ngapunten Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat nanti niku uang arton itu tidak ada artinya. Maka Bapak Ibu sekalian, mumpung Allah berikan izin untuk ngapunten, untuk bersilaturahim, untuk bertatap muka, untuk bermuwajahah, maka di sini Bapak Ibu sekalian kita harus apa? Memaafkan satu sama lain. Terus buatan Bapak Ibu, alhamdulillah. Supaya buatan sepaneng Bapak Ibu sekalian, buatan ngantuk nih, mohon izin kalau ngerjain stilit nih, alhamdulillah. Ngapunten cobi Bapak Ibu sekalian, angkat tangan kanan dipun. Angkat tangan kanan, buat usah tinggi-tinggi Bu, alhamdulillah ya. Angkat tangan kanannya, Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah. Sekarang tempelkan ke pundak kanan Ibu, alhamdulillah. Dipijeti sitik-sitik Bu, alhamdulillah. Pokoknya dipijeti, alhamdulillah. Soalnya Ibu tergantung ya, alhamdulillah. Sekarang tirukan perkataan saya nih Bapak Ibu sekalian ya. Wahai saudaraku, dereng kompak. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai tetanggaku, ojo ngantuk, tenang ya, nek ngantuk, senekmu tak pek. Wah santai, masya Allah, alhamdulillah, biasanya, alhamdulillah. Itu intermezzo Ibu sekalian ya, alhamdulillah. Sekarang dibalas Bapak Ibu sekalian, tangan kirinya, agak meri namanya, alhamdulillah ya. Tangan kirinya diangkat, tempelkan ke pundak kiri temannya. Insyaallah ya. Nek jauh boten sah Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang dipuk-puk alam-alam Bu ya, alhamdulillah ya. Sekarang ditirukan. Wahai sahabatku, wahai tetanggaku, siap, saya tidak ngantuk, saya fokus mendengarkan ilmu supaya kita semua berkeluarga di dunia dan kelak kita berkeluarga di surganya. Amin. Masya Allah ya, Bapak Ibu yang disaudarakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus bahasanya pun harus rukun ya. Harus rukun, harus saling memaafkan. Kalau berarti tangkat Bapak Ibu sekalian, gampang memaafkan atau minta maaf? Mudah memaafkan atau minta maaf? Ada yang minta maaf, ada yang memaafkan. Alhamdulillah. Kalian diangel Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Kadang Bapak Ibu sekalian, kita kadang ngerasa benar. Betul nih betul. Iya. Aslinya dia salah. Iya. Masya Allah. Itu namanya menungso nih niku. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini mohon izin. Ya. Di sini mungkin kita akan
napa niku mengambil sedikit cerita, ya. Cerita yang mungkin tidak seperti biasanya. Napa niku Ustaz? Kita mengambil cerita tentang setan dan iblis. Oh, masya Allah ya. Setan dan iblis, ya. Alhamdulillah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard la ughwiyannahum ajma'in. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, iblis, ya, dulunya niku adalah makhluk yang paling mulia. Saderenge jadi iblis. Namanya Azazil. Nggih. Saderenge jadi iblis itu adalah makhluk yang paling suci, paling taat kepada Allah. Nggih. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ada ujian Bapak Ibu sekalian yang dimana ngapunten iblis itu, nggih, itu tidak taat satu sama Allah. Apa itu? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Maka iblis itu diturunkan di dunia. Tapi Bapak Ibu sekalian, iblis minta satu saja sama Allah. Apa? Maka iblis ini minta untuk apa? Ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Maka ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada level godaan iblis, ada level godaan setan. Ketika hambanya, ketika orang itu semakin baik, semakin rezekinya lancar, semakin kaya, maka levelnya akan bertambah. Seperti tangga Bapak sekalian. Maka level yang pertama, ya, iblis level yang pertama atau setan yang level pertama Bapak Ibu sekalian adalah iblis malas. Apa Bapak Ibu? Iblis malas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan kemarin, ya, kadang kita sregep untuk sholat, sregep berpuasa, sregep sedekah, sregep bantu orang karena di bulan Ramadan. Tapi kadang Bapak Ibu sekalian setelah Ramadan, setelah berpuasa, kadang balik setelan awal. Nah, niku. Terus boten nih insyaallah nih. Insyaallah teng Amerika, boten Amerika tapi Amerika niku nih. Alhamdulillah nih. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu sekalian iblis malas ini kita tidak mampu untuk melawannya. Kadang Bapak Ibu sekalian, malas itu di awal ketika kita melakukan suatu kebaikan, suatu pekerjaan, terus boten. Nggih. Misalnya ketika kita misalnya mau berangkat kerja, pas niku hari kecepit. Nah, ini Masya Allah, hari kecepit, hari ini libur, besok masuk, besoknya libur. Nih, misalnya pun, nih. Kadang kita ada rasa malas di situ. Itulah adalah bisikan setan, bisikan iblis Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah bisa melewati level yang pertama, yaitu iblis malas, kita bisa melawan rasa malas tersebut, maka setan tidak akan diam. Setan tidak akan membiarkan kita bisa melakukan kebaikan. Maka level yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu ada namanya iblis sombong. Nah Bapak Ibu, iblis sombong. Kadang Bapak Ibu sekalian, iblis sombong di sini Bapak Ibu sekalian, kita merasa bahwasanya kita paling pintar, kita paling berjasa, ya. Kita paling banyak berkontribusi, banyak membantu dan sebagainya. Itulah adalah setan yang membisikkan kita untuk sombong. Kadang kita nggak malas, kita rajin Bapak Ibu sekalian. Maka kadang Bapak Ibu sekalian, setan itu pintar di celah-celahnya. Apa itu? Ketika dia orangnya pintar, dia orangnya rajin, dia orangnya suka memberi, maka disitulah sisipkan namanya rasa sombong. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita di dalam hati kita ada rasa sombong. Na'udzubillah min dzalik.
Ketika kita ngapunten sudah bisa melawan rasa sombong di dalam diri kita, apakah setan membiarkan? Tidak. Karena ngapunten Bapak Ibu sekalian, umurnya setan, umurnya iblis itu lebih banyak daripada kita. Betul betul. Iya. Karena setan iblis itu sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka sampun ngertos. Oh, ciri-ciri misalnya ngapunten, ya. Ciri-cirinya Pak Ustadz ini harus di level mana tuh ada. Ya, misalnya Pak Hadi, misalnya, ngapunten Pak Hadi. Pak Hadi ini iblis tahu. Oh, celahnya Pak Hadi apakah di level 1, di level 2, atau di level berapa? Itu sudah tahu. Oh, kalau di level 1 kayaknya Pak Hadi tidak, karena orangnya rajin. Akhirnya apa? Dicoba sisipkan untuk rasa sombong. Oh, ternyata lolos Pak Hadi, Masya Allah. Maka level ketiga Bapak Ibu sekalian, ada namanya iblis merasa. Apa Bapak Ibu? Iblis merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling berjasa. Kadang ini Bapak Ibu sekalian, kadang ini adalah biasanya sering iblis atau setan kunjungi ataupun lawannya itu apa? Kadang pemerintah. Ngapunten Pak RW ini, bukan Pak RW insyaallah. Karena apa? Merasa paling berjasa. Wah, kalau nggak ada saya nggak bisa berjalan. Entah itu ketua panitia, entah itu apapun, kadang ada bisikan setan itu, kadang iblis merasa kalau tidak ada saya, acaranya tidak berjalan. Ketika tidak ada saya, acaranya pasti batal, pasti ini. Itu adalah cara iblis untuk membisikkan kita. Sehingga apa? Sehingga ngapunten Bapak Ibu sekalian, kadang ketika kita beramal, memberikan kebaikan, itu kadang dapat ganjarannya, dapat pahalanya. Tapi ketika ada iblis merasa itu, kadang pahalanya akan turun, bahkan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Level yang pertama dari nopo? Malas. Level yang kedua nopo? Sombong. Level yang ketiga iblis merasa. Level yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini adalah level yang paling tinggi. Dan ini Bapak Ibu sekalian kadang banyak terjadi di masyarakat sekitar. Semoga nggak di masyarakat RT 4. Amin ya robbal alamin. Itu apa? Iblis perpecahan. Nah, ini Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu sekalian, orangnya sudah rajin, orangnya tidak sombong, orangnya tidak merasa baik dan sebagainya, bisa rendah hati dan sebagainya. Kadang tapi Bapak Ibu sekalian, ada namanya iblis untuk memecah belahkan kita. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai iblis perpecahan ini menang di masyarakat sekitar kita. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, di malam hari ini jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Apalagi tadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan ikrar halal bi halal. Apalagi nanti setelah selesai acara ini dilanjutkan salaman. Sehingga apa? Sehingga dosanya panjenengan tetangga sedaya pun akan melebur ataupun sudah tidak ada. Amin ya robbal alamin. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ketika ada iblis malas, iblis sombong, iblis merasa, dan iblis perpecahan, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, harus melawannya tentang apa? Luruskan niat. Nah Bapak Ibu, luruskan niat. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian panjenengan datang ke halal bihalal ini karena apa? Pekewuh kalih tonggone. Pekewuh kalih misalnya tangga kita datang, kita masa nggak datang? Itu adalah salah niat. Apalagi ngapunten Bapak Ibu sekalian, datang halal bihalal karena makanan. Nah, niku mboten. Salam mboten enten nggih Bapak Ibu nggih. Mboten enten. Tapi sebenarnya ya enten ya, karena lapar enten. Betul napa? Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah niat, insya Allah enten jalan. Coba Bapak Ibu sekalian tirukan Ustaz nggih. Ketika ada niat ditirukan.
Ketika ada niat, pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Nah, itu dicatat loh. Oh, teko Pak. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan niat datang ke halal bihalal, insyaallah akan jalan. Nek boten enten niat, nek boten enten niat pun insyaallah kata alasan. Nggih boten lho. Nggih. Entah itu cucune nggih rewel nggih, entah niku mosok apa jaga toko dan sebagainya. Nggih. Kata alasan karena tidak ada niat. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, luruskan niat. Kalau enten niat boten, nek boten enten niat pasti enten alasan. Saestu niku. Maka Bapak Ibu sekalian, supaya menghalau ataupun tidak ngapunten kalah sama iblis, kita harus luruskan niat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus perbanyak doa. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita meminta sama Allah, minta sama Tuhan, ya, maka insya Allah tidak ada namanya doa yang sia-sia. Adanya doa yang tertunda. Dan pasti Allah akan kabulkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang selalu insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kadang Bapak Ibu sekalian kita minta doa, ya Allah semoga Engkau berikan jodoh. Ya Allah semoga Engkau berikan anak. Ya Allah semoga segera berikan mobil Alphard dan sebagainya. Ini. Tapi kadang Bapak Ibu sekalian doa kita kenapa kok belum Allah kabulkan? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ya, Allah tuh tahu apa yang kita butuhkan. Bisa jadi ngapunten kita doa, ya Allah semoga Engkau berikan jodoh. Tapi yang datang apa? Mungkin rumah dulu. Ya Allah berikan anak, ya Allah. Bisa jadi belum Allah berikan. Tapi apa? Allah berikan misalnya tetangga yang baik. Allah berikan misalnya mobil dan sebagainya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita terpacu apa yang belum Allah kasih, tapi kita harus fokus kepada apa yang sudah Allah kasih. Karena apa? Kalau kita fokus sama apa yang sudah Allah kasih, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Lalu sebutan dulu. Dan kita tidak akan kurang dalam kehidupan ini. Tapi kalau ngapunten Bapak Ibu sekalian, kita fokus Allah belum mengabulkan ini, Allah belum mengabulkan ini dan ini, maka kita akan kurang dan kurang. Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dua hal yang harus kita luruskan niat dulu dan kita berbanyak doa sehingga kita terhindar dari iblis-iblis yang merasuki tadi. Jangan sampai kita mohon izin Bapak Ibu sekalian, di Syawal ini, di bulan ini kita kembali ke pabrik. Kita males-malesan, kita sombong, kita ngapunten merasa paling pintar, merasa paling benar dan sebagainya, atau bahkan kita menimbulkan perpecahan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, mari di malam hari ini karena sudah malam ya, karena mungkin ada yang kode Ustaz kapan selesainya? Alhamdulillah. Kira-kira sampai jam berapa Bapak Ibu? Oh jam 1, Masya Allah. Nanti alhamdulillah. Maka di sini Bapak Ibu berizin di akhir ini mari kita berdoa kepada Allah, kita minta ampunan sama Allah. Semoga dengan doa ini Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lunasi hutang kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Kita angkat kedua tangan kita minta sama Allah. Mohon izin saya berdoa sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam. Mohon izin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al
الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Suatu yang benar itu datangnya dari Allah dan suatu yang salah itu bisa jadi karena saya pribadi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada